memimpin. Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islam. Oke, saya persilakan kepada Nur Hajijah untuk bisa memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sebelumnya kita cek sound kalian dulu semangatnya pada pembelajaran kali ini. Apa kabar Almadania pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, berubah berprestasi. Yes, 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 Allahu Akbar. Oke, siswa-siswa sekalian, sebelum Ibu beritahu tentang topik yang kalian bahas dalam pembelajaran kali ini, saya mau tahu dulu bagaimana caranya kalian mengidentifikasi gambar ini. Oke, sini ada 4 gambar ya. Apa yang bisa kalian identifikasi dari gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Silakan yang mau. Baik, pada gambar pertama terlihat si Dedi sedang melakukan operasi di tukang ICU. Dan pada gambar kedua terlihat orang yang berprofesi sebagai dokter. Nah, dokter ini merupakan seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tugas dokter ini tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Di gambar ketiga ada buah semangka tanpa biji. Karena konsumen lebih memilih semangka tanpa biji daripada semangka yang ada di biji. Terima kasih. Tentunya gambar-gambar tersebut adalah sebuah dari produk atau kejadian ataupun makanan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hubungkan dengan materi pembelajaran kita kali ini, itu sangat erat kaitannya. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Apa sih ruang lingkup biologi? Nah, akan kita bahas bersama. Namun itu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai selama pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan ruang lingkup permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan keselamatan kerja. Ya, ada 7 indikator yang harus kalian kuasai dalam bab ruang lingkup biologi tersebut. Namun pada pertemuan kali ini kalian hanya akan menguasai 2 indikator saja, yaitu indikator pertama dan yang kedua. Yang pertama menjelaskan ruang lingkup biologi, jadi kalian harus mampu ya. Yang kedua menjelaskan tingkatan organisasi kehidupan. Berikutnya tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai itu adalah di mana kita akan melakukan pembelajaran discovery learning. Nah, discovery learning ini kalian harus menemukan konsep dari ruang lingkup biologi itu sendiri dan tingkatan organisasi kehidupan. Tentu saja nanti dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, sama seperti sebelumnya, maka kemampuan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai ada pada nomor 1 dan 2. Adapun maka pembelajaran yang akan kalian lakukan, ya nanti kalian akan bekerja dalam kelompok yang saya bagi. Jadi kalian nanti akan dipandu oleh lomba kerja peserta didik, di mana di situ kalian akan mendapatkan topik-topik yang berbeda berhubungan dengan apa yang kalian kaji. Nah, fase-fase discovery learning yang akan kalian lakukan adalah yang pertama simulation, berikutnya ada problem statement, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, kemudian data processing atau pengolahan data, pembuktian, ya nanti kalian harus mempresentasikan, ya presentasikan bekerja dalam kelompok, kemudian mampu menarik kesimpulan. Silakan kelompok 1 Rauf Rahmadi, Elsa Putri Azahra, Nur Ajijah dan Almira di sini. Silakan langsung posisikan diri kalian dalam kelompoknya. Oke, berikutnya perhatikan dulu video simulasi yang harus kalian identifikasi masalahnya. Nanti dikaitkan dengan materi. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan dan mengamati video simulasi yang diberikan.
silakan kalian buat pertanyaan, ya nanti disebutkan pertanyaannya apa, dan hubungkan dengan gambar yang ada di LKPD. Coba lihat gambar 1. Dari video yang telah kita saksikan, kami mengidentifikasi dan pertanyaannya adalah termasuk ke dalam tingkatan organisasi apakah permasalahan pada video tersebut? Ya, terima kasih. Ya, makasih Dita. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang bagus saya, silahkan kita combine dulu. Pertanyaan yang pertama, apa sih permasalahan yang terjadi dalam video? Ada yang siap? Permasalahan ada? Video adalah pandemi COVID-19. Oke, bagus sekali. Yang berikutnya adalah termasuk tingkatan organisasi kehidupan. Apa permasalahan tersebut? Ini yang paling saya suka adalah pertanyaan yang ketiga. Kenapa? Pernyataan yang ketiga tadi, identifikasi ketiga itu dihubungkan dengan gambar. Dimana kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan, maka masalah tersebut akan tepat sasaran untuk diatasi. Dan ini hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Untuk mengatasi permasalahan biologi, maka kita harus mempelajari tentang biologi itu apa, ada tingkatan apa dia terjadi permasalahan, bagaimana caranya, apabila dunia kedokteran, bidang apa yang harus kita kuasai, seperti itu. Oke, berikutnya silahkan kalian bekerja dalam kelompok, ya, dijawab kembali, diulas kembali maksud dari identifikasi masalah tadi, dan jangan lupa untuk dikerjakan persoalan diskusinya. Dimulai dari sekarang, waktunya adalah 25 menit. Silahkan bekerjasama dalam kelompoknya. Perhatian. Siap. Oke, nanti kalian sudah mengumpulkan data, ya, mengerjakan data PD dan memprosesnya atau menghasilkan produk berupa hasil pengerjaan KPD, ya, berdasarkan diskusi yang ada di KPD. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahap verifikasi, di mana kalian harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, kali ini saya persilakan kepada kelompok 1 agar bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Membacakan atau diskusikan tentang nomor 1 yang mempelajari ilmu biologi, yang dimana yang dipelajari di situ, yang dipelajari dari biologi ini adalah tentang makhluk hidup. Maksud dalam tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan adalah tingkatan yang dimulai dari bagian yang paling sederhana hingga bagian yang paling kompleks. Nah, tiap-tiap tingkatan tersebut mempunyai peranan yang penting dalam mempelajari ilmu biologi. Nah, silakan bagi kelompok yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya perwakilan dari
ketiga, oleh WHO dinyatakan sebagai suatu pandemi global. Pada kondisi pandemi ini, lansia dan populasi yang rentan perlu mendapat perlindungan dari penyebaran COVID-19. 3, 2, 1. Oke, populasi bagus sekali. Jawabannya semua benar. Benar semua. Tidak ada? Oh, tidak ada. Kalau gitu yang benar satu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan persoalan ketika modernisasi kehidupan. Dan pertemuan berikutnya lagi, kalian akan membahas tentang metode ilmiah, merancang percobaan ilmiah, serta keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nanti saya akan share materinya di WA Group seperti biasa, dan kalian akan melakukan presentasi seperti biasa juga. Demikian pelajaran kali ini. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya persilahkan untuk berdoa dulu ya kepada Rob Rahmadi. Silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.